Hai, saya Marta Suherman. Hari ini kembali ke sesi Q&A dan saya akan menjawab satu buah email yang sudah masuk ke dalam inbox saya. Makasih banyak buat teman-teman yang kirim email ke martasuherman@gmail.com. Hari ini saya akan memilih satu buah email untuk dibahas dan email yang saya pilih hari ini adalah email dari Zulfigar Degani 437@gmail.com. Hai Kak Marta, untuk kesekian kalinya saya mampir ke emailnya Kak Marta. Kali ini saya ingin foto saya dikoreksi lagi sama Kak Marta. Di foto ini sebenarnya saya pengen mengambil dengan tema landscape, tapi di area situ ada objek orang, ada ibu-ibu yang sedang menanam padi. Selain ingin foto saya dikoreksi, saya ingin sedikit masukan untuk foto landscape. Terkadang kita mengambil gambar untuk satu objek pemandangan, tapi di situ ada orang yang kadang-kadang yang lalu lalang, sementara cahaya agak kurang cerah. Mau nggak mau kita harus main di shutter speed dan ISO. Bagaimana cara menghindari objek gerak yang lain pada satu objek yang kita tuju? Karena biasanya kalau udah main shutter speed, nanti ada objek yang gerak jadi semacam ngeblur dan itu sangat mengganggu. Kemudian dilampirkan satu buah foto. Nah, sebelum saya masuk ke pembahasan kali ini, saya ingin mengucapkan makasih banyak buat teman-teman sekalian yang selalu support channel ini, yang sudah subscribe dan juga selalu share bagi teman-teman lain yang sedang belajar fotografi. Buat teman-teman di sini yang mungkin baru aja ketemu channel ini dan belum di-subscribe, jangan lupa di-subscribe sekarang karena setiap minggunya saya membahas seputar fotografi. Dan buat teman-teman sekalian yang juga ingin bertanya nih, silahkan email juga ke martasuherman@gmail.com seperti email yang saya bahas sekarang ini. Kemudian buat teman-teman sekalian yang mungkin penasaran apakah bisa memanggil saya untuk kebutuhan kampus, perusahaan, ataupun komunitas, nah teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini, nanti akan dibantu oleh administrasi saya bagaimana mengajak saya sebagai narasumber. Dan juga buat teman-teman yang membutuhkan jasa fotografi, videografi, ataupun social media management, teman-teman bisa langsung kontak ke nomor di bawah ini. Oke, nah pembahasan kali ini kita akan membahas lagi mengenai foto landscape. Mungkin buat teman-teman sekalian banyak banget ya kayaknya pembahasan saya mengenai foto landscape. Memang foto landscape ini sangat menarik banget dan apalagi buat teman-teman yang di sini tinggal di Indonesia dengan alam yang sangat cantik, pasti setiap hari bisa melihat sawah, ya bisa melihat gunung, air terjun gitu ya. Dan itu merupakan objek yang sangat menarik untuk diabadikan dimanapun kamu berada. Jadi di sini pembahasannya mengenai satu buah foto, di mana foto ini adalah foto di sawah, di mana ada ibu-ibu yang sedang melakukan aktivitas. Nah di sini saya mungkin bisa mengkoreksi sedikit ya pada bagian exposure, ini harus hati-hati sedikit pada bagian gunung, karena gunungnya rentan banget dengan overexpose. Jadi buat teman-teman di sini yang mungkin penasaran saya ngomongin apa sih, kok ngomongin tentang overexposure, underexposure gitu ya. Nah buat teman-teman yang pengen tahu apa itu exposure dan bagaimana caranya mendapatkan exposure yang pas, nah teman-teman bisa cek di video saya sebelumnya satu ini, apa itu underexpose, apa itu overexpose. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman sekalian untuk mengetahui bagaimana cara mencari exposure yang pas untuk sebuah foto. Dan juga buat teman-teman yang belum pernah berkenalan dengan triangle exposure, teman-teman juga bisa langsung klik di link di bawah ini. Ini adalah pembahasan saya mengenai video teori dasar fotografi triangle exposure. Nah, sebenarnya dalam sebuah foto itu bisa dibilang agak sulit untuk mendefinisikan mana yang benar atau yang salah atau apapun itu bagus atau jelek. Karena balik lagi fotografi itu sangat subjektif ya. Di sini kalau misalkan ada pembahasan tadi yang dikatakan, oh saya ingin mendapatkan satu buah ibunya tapi yang lain nggak mau bergerak. Kalau dibilang bagus apa jelek itu kembali ke perspektifnya masing-masing, karena ada juga beberapa fotografer yang memang sengaja membiarkan background atau misalkan objek di sekitarnya itu memang bergerak karena mereka ingin menceritakan bahwa sebuah aktivitas yang terjadi di lapangan itu memang mereka itu bergerak. Jadi balik lagi sebuah foto itu untuk diputuskan apakah dia akan bentuknya freeze atau dia beku atau dia tidak bergerak sama sekali atau kita ingin membuat dia seperti ada gerakan, itu sebenarnya kembali ke fotografer itu sendiri. Jadi kalau misalkan teman-teman memang ingin bercerita bahwa dia bergerak, nggak apa-apa, dibiarkan mereka memang ada gerakan di sana. Jadi kalau teman-teman bilang kalau ingin nge-freeze ya kayak tadi ditanyakan, kalau misalkan pengen yang lainnya itu nggak bergerak, ya artinya memang harus shutter speed-nya itu jauh lebih tinggi lagi.
gitu ya. Dan kemudian yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan referensi foto-foto yang memang kamu ingin buat. Karena biasanya untuk membuat sebuah foto itu sebenarnya kita harus mempunyai visual-visual atau referensi-referensi yang memang kita ingin capai. Karena kalau teman-teman di sini mungkin yang baru belajar kan kepikirannya kayak yang penting gue travel, pergi satu tempat dan kemudian motret aja gitu. Tapi itu memang sebuah fase cuma menikmati jepret-jepretnya aja dengan kamera dan juga shutter. Tapi sebenarnya kalau kamu ingin go to the next levelnya pada saat kamu belajar fotografi adalah kamu harus mengetahui referensinya dulu. Jadi makanya seorang fotografer itu harus banyak mengkonsumsi referensi-referensi atau visual-visual yang memang bisa memberikan kamu inspirasi-inspirasi yang baru. Jadi di sini artinya cobalah sering-sering melihat referensi foto apa sih yang sebenarnya ingin kita buat. Semakin banyak referensi kamu, semakin kaya isi dari kepala kamu itu, sehingga pada saat kamu mengeksekusi sebuah visual, itu udah langsung otomatis keluar gitu. Jadi itu nggak usah dikhawatirin lagi, itu udah akan muncul dari isi kepala kamu sendiri. Dan di sini saya kurang tahu apakah yang ditampilkan mau seperti ini atau apa. Karena menurut saya lokasi ini harusnya bisa dieksplorasi lebih bagus lagi, lebih banyak lagi. Jadi momennya juga misalnya kalau konteksnya landscape ya, memang kita akan mengabadikan alamnya gitu ya, alamnya yang indah, yang hijau, gunung yang biru, yang tinggi, langit yang biru, yang menarik, yang cerah gitu ya. Tapi juga di sini kita bisa memasukkan banyak banget konteks. Jadi si ibu ini sendiri juga bisa kamu eksplorasi. Misalnya kamu pakai lensa 35 f1.8 misalnya. Lalu kemudian, Bu tolong senyum gitu ya, biar memperlihatkan sebuah ekspresi bahwa si ibu ini menikmati sekali pada saat dia bekerja. Dia sangat menyukai profesi dia sebagai petani atau apa. Nah itu juga bisa menjadi satu buah foto yang menarik. Atau misalkan senyumnya itu bisa kamu gambarkan seperti senyum orang Indonesia. Indonesia terkenal dengan keramahannya. Jadi kita bercerita tentang ramahnya Indonesia gitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu insight juga buat teman-teman sekalian. Jadi nggak cuma fokus kepada alamnya, tapi kita juga bisa menceritakan tentang human-nya itu sendiri, manusianya itu sendiri. Nah, untuk masalah cerah atau tidak cerah, sebenarnya ya landscape selalu akan terjadi seperti itu ya. Kita harus tahu the best timingnya kapan. Jadi apakah itu di foto di pagi hari atau di sore hari gitu. Kalau memang tidak ingin ada manusianya, ya coba dicari tempat-tempat lain yang mungkin sawahnya sedang ditinggal gitu ya, lagi nggak ada petani yang bekerja. Tapi kalau di sini aku lihat sebenarnya konteksnya justru aktivitas petani ini yang harusnya di-highlight lebih gitu ya, karena mereka sedang beraktivitas, sedang menanam gitu. Jadi itu mungkin harusnya bisa diceritakan lebih bagaimana seorang petani itu memiliki aktivitas yang sangat menarik. Artinya kalau misalkan kondisinya agak gelap ya, ada baiknya juga kamu boleh belajar mengenai lighting juga, karena lighting itu sesuatu yang sangat crucial, sangat penting banget gitu ya, karena pada saat kamu memotret apapun itu, unsur cahaya itu salah satu unsur yang paling penting. Jadi make sure kalau misalnya kamu rasa cahayanya kurang, mungkin ada baiknya one day kamu bawa satu buah lampu gitu ya. Lampu bisa pakai lampu yang zaman sekarang kalau aku lihat di e-commerce banyak banget ya, lampu-lampu continuous yang sifatnya kayak pipe gitu atau apapun itu, kamu bisa maksimalkan itu. Tapi itu biasanya memang kalau kamu foto dalam jarak yang lebih dekat ya. Tapi kalau misalkan kamu yang foto selebar ini, foto landscape seperti ini, memang ya harus dikomunikasikan juga terhadap mereka. Misalnya, Pak, tunggu sebentar ya, foto tahan sebentar atau apa. Karena ya balik lagi, siapapun itu, orang yang masuk ke dalam foto kita itu sebaiknya dikomunikasikan. Kalau misalkan kamu tidak ingin mengkomunikasikan, artinya kamu melakukan candid shot, make sure kamu punya shutter speed yang cukup tinggi, karena mereka tidak tahu apa yang kamu ingin lakukan gitu. Kalau dia tahu apa yang kamu ingin lakukan, mereka akan pasti bekerja sama kamu untuk mendapatkan hasil yang baik. Nah, itu mungkin tips dari saya kalau teman-teman ingin memotret mengenai foto landscape ya, foto landscape di mana ada unsur human-nya, ada unsur manusianya yang sedang beraktivitas, atau mungkin kalau orang Indonesia tuh suka nyebutnya sebagai human interest gitu ya. Human interest itu memang ada dua macam ya, ada yang dikonsepkan, kita set sedemikian rupa supaya memang
sesuai dengan apa yang kita inginkan gitu ya di konsep. Ada juga yang memang secara natural seperti foto street, dimana orang-orang street itu biasanya kan mereka membiarkan segala aktivitas itu terjadi, lalu kemudian mereka mengabadikan momen itu, bukan bersifat jurnalis tapi perspektif dari seorang si fotografer street itu bagaimana mengkomposisikan manusia-manusia ini dengan aktivitasnya sehingga jauh lebih menarik lagi gitu ya. Jadi apapun itu tetap harus dijaga secara komunikasinya, dan juga kita harus tahu visual-visual apa saja yang kita ingin tampilkan nantinya. Jadi mudah-mudahan kita bisa mendapatkan output bukan cuma sekedar foto landscape aja, tapi juga bisa mendapatkan story-story lainnya. Karena kalau misalkan let's say saya traveling jauh ke satu kampung gitu ya untuk mendapatkan, kan nggak mungkin cuma foto landscape-nya aja. Ada baiknya pada saat bawa pulang itu banyak optional atau bahkan kita bisa menceritakan apa yang kita alami di perjalanan itu sehingga kita bisa memiliki kenangan tersendiri, atau bahkan syukur-syukur kamu bisa punya pameran atau pameran foto di satu tempat menceritakan tentang perjalanan kamu atau apapun itu. Jadi coba kita go to the next levelnya, kita cari referensi, syukur-syukur kamu juga memiliki target ingin dibuat apa sih fotonya, walaupun sifatnya bukan komersial untuk diperjualbelikan, tapi katakan kamu ingin mendapatkan sebuah ingin membuat sebuah buku gitu ya. Saya katakan kamu ingin membuat sebuah buku atau membuat sebuah pameran, cobalah dipikirkan sampai sejauh itu supaya walaupun kamu dalam tahap belajar tapi kamu bisa memiliki satu target yang ingin kamu raih kayak gitu ya. Jadi makasih banyak buat teman-teman sekalian yang sudah email ke saya, dan buat teman-teman yang lainnya yang mungkin ingin fotonya dibedah, silahkan email ke marthasuherman@gmail.com. Siapa tahu email kamu yang saya akan bahas di video saya berikutnya. So thank you for watching, jangan lupa like, comment, subscribe, dan juga share. Bye.